Sebelum kalian nonton video episode pertama, gue pengen ngejelasin. Jadi video episode 1, kedua, dan ketiga itu Hamin 3 sebelum lebaran. Kenapa? Kalau misal kalian mendengarkan suara takbiran, suara orang sholat taraweh, jadi di wilayah gua ada sebagian yang masih sholat taraweh di masjid. Jadi gua kenapa baru update sekarang, soalnya laptop gua baru bener gitu. Semoga kalian enjoy dan mendapat ilmunya. Terima kasih. Oke, selamat datang di YouTube channel gua di video pertama. Jadi teman-teman yang belum tahu YouTube channel gua itu apa, bakal lihat video sebelumnya. Di situ gua ngejelasin gua kenapa buat YouTube channel dan nama segmennya apa. Oke, langsung aja karena pembicara kita sudah menunggu. Dan video pertama ini gue bakal ngebahas tentang jadi temen gue yang satu ini dia punya usaha makanan. Lalu gimana sih pandangan orang yang punya usaha yaitu cenderung ke makanan di suasana COVID-19 atau corona. Oke, kita langsung aja ke pembicaranya. Teman, semoga sehat-sehat ya. Amin. Siap. Nah, jadi gini teman-teman, video pertama ini gue bakal nanya sama Kang Adam yang sampai waktu itu yang gue masih kuliah, nama dibilang apa ya Kang? Nama toko atau apa ya? Pokoknya namanya itu Dapur Ikhlas gitu. Dikira cuma nama doang kan. Jujur Kang, pas Noval ngajakin, "Bang, kesini Bang." "Apa emang?" "Ke Dapur Ikhlas." Mungkin namanya aja kali, jujur tuh Kang. Mungkin namanya aja kali gitu. Habis itu ya udah kenalan kan sama Kang gitu. Wah, Kang berapa si kelasnya? Wah. Si kelasnya gitu loh. Terus juga wah boleh juga nih gitu, kenapa? Terus juga sampai sekarang masih wah hebat banget. Coba Kang jelasin. Akang kan punya usaha di bidang makanan gitu loh. Sampai namanya itu Dapur Ikhlas dan apalagi di awal corona sampai sekarang nih bulan puasa bukan mungkin sih sampai buat pedagang itu kayak musibah ya Kang ya. Wah, harusnya bisa pulang kampung, bisa kalau yang punya karyawan lebih dari 100 bisa dapat THR ke mereka. Nah, Kang ini gimana tuh Kang pedagangnya Kang? Oke. Jadi nu mana heula ya teh? Bebas lah Kang gue. Ya, untuk tadi yang kata Davi yang Dapur Ikhlas ya. Emang bayarnya seikhlasnya ya. Emang pasti orang-orang yang pertama dengar asa aneh gitu ya. Ini emangnya bener gitu bayar seikhlasnya, tapi emang insya Allah bayar seikhlasnya gitu. Terus ya ini ketika pandemi seperti ini mah efeknya merambat kemana-mana ya apalagi kalau yang orang-orang yang cari nafkahnya dari sektor informal gitu ya, kayak tempat makan atau jual baju mungkin ya, pokoknya semuanya gitu. Malahan sekolah kampus pun itu kena efeknya ya, karena yang biasanya mungkin bayaran juga kan orang tuanya kan udah kena dampak juga, jadi ya samalah semuanya kena dampak ya. Terus ya bertepatan ketika Ramadan lagi ya ini tuh. Biasanya kan kalau dagang tuh pas ketika Ramadan tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Ini malah lagi tutupnya. Nah, di sini mah pinter-pinternya kita aja sih sebenarnya. Pasti tiap usaha beda-beda lah ya treatmentnya gitu, seperti itu. Kalau saya sendiri mah kan kalau jual makanan agak berat ya ketika seperti ini mah gitu ya. Yes, apalagi di tempat dagang tuh si pengelolanya tuh memberlakukan waktu kalau mau buka dari pagi sampai jam 2 gitu. Jam 2 ke atas gak boleh gitu. Kan itu yang pemerintah. Iya, benar. Nah,
saya rada bingung gitu. Emang ada yang mau beli makanan jam 2 siang gitu ketika bulan puasa. Ya kan agak sulit gitu. Seperti itu. Jadi ya gitulah, serba terbatas. Nah, jadi kalau saya pribadi mah untungnya masih ada ini kayak program-program berbagi nasi gitu ah. Waduh, lagi kondisi gini masih berbagi ya Kang? Sebetulnya bukan duit saya juga itu. Oh gitu. Oh jadi dari teman-teman ya Kang ya? Iya, jadi ibaratnya mah saya nambalnya dari situ. Jadi kayak berbagi nasi kan ibaratnya mah ngejual makanan ke orang lain, tapi dikasihin ke saudara-saudara yang ngebutuhin gitu. Jadi tetap dapat uangnya dari situ. Nah, jadi mengandalkannya dari situ sebenarnya. Iya sih, jadi soalnya kan kenapa pengen ngebahas tentang ini, banyak banget tuh, terutama Mas Andi ngebahas ini, terus sampai yang walaupun yang dari kecil sampai yang udah atas itu permasalahannya sama gitu loh. Dan emang bener juga sih Kang, kata Kang, harus pinter-pinter punya cara sendiri gitu loh. Kalau misalnya kondisi corona kita harus ngapain gitu loh. Yang penting intinya gimana nih usaha yang kita jalanin hidup gitu ya Kang, apalagi udah punya pegawai yang banyak gitu. Terus berarti Akang dapur ikhlas ini lihat sikon atau gimana kamu sikonnya kayaknya di Bandung kan gini teman-teman, dapur ikhlas ini posisinya itu dekat Poltek Pos di Bandung. Coba Kang di mana Kang? Alamatnya Kang? Di Sarijadi. Jadi emang kan ngandalinnya kan mahasiswa gitu kan, biasa ngirim juga ke asrama ITB gitu ya. Di asrama juga kan tutup. Jadi emang gak bisa misalnya kayak yang lain mah kan masih bisa mungkin dagang untuk kalangan tertentu gitu. Tapi sedangkan kalau saya mah kan pure untuk mahasiswa gitu. Jadi ketika mau buka tuh agak berat seperti itu. Itu berarti Akang kalau misalnya pesan gitu sama Akang langsung nggak? Apa pakai ojol atau apa? Oh enggak, kalau ini nggak pernah pakai ojol sih, karena kan kalau pakai ojol nanti bayarnya nggak seikhlasnya. Oh iya benar. Seperti itu. Jadi emang rada berat nih awal-awalnya, karena nggak kepikiran juga, apalagi kan kalau nggak cari cara mah kita juga nggak tahu ya corona mau sampai kapan gitu ya. Iya. Ngerinya kan pernah ada di TV juga katanya 2 tahun ya katanya, ya prediksi gitu. Iya, ada yang nggak kebayang. Dia nggak kebayang 2 tahun gitu. Masa ada wisuda online dan atau yang baru masuk kuliah. Iya, baru masuk kuliah online 2 tahun. Mau menuju Lebaran kemarin nih, itu per hari aja udah 1.000 yang positif corona Kang. Iya. Ngeri banget, apalagi mau 2 tahun itu mah ngabisin pokok di dunia. Bumi. Iya emang berat sih. Tapi ya kan semuanya juga ini merasakan hal yang sama gitu. Dan ada yang lebih sulit juga ya daripada saya gitu ya. Ada malah teman saya tuh gini ya, seminggu sebelum ada musim corona itu dia tuh nyewa tempat di tengah kota gitu. Iya. Buat usaha kan lumayan di tengah kota walaupun pinggir jalan di emperan gitu. Nah, baru buka beberapa hari langsung ada yang 2 minggu harus di rumah aja. Aduh. Wah itu kan berat banget ya. Iya. Uang udah keluar, sampai sekarang juga kan belum buka lagi gitu. Apalagi dia tuh franchise minuman gitu kan, kasihan. Franchise gitu kan ngeluarin duit awalnya lumayan ya, sampai 9 juta, 12 juta belum sewa tempat. Aduh. Jadi tuh Kang mau tahu nggak ini kan kayak ngebahas bisnis kayak orang pedagang. Kalau di Bandung itu kalau teman Akang itu apakah 1 digit atau 2 digit Kang kalau itu sewa tempat gitu di daerah Bandung? Di Bandung kalau saya nggak tahu sih, nggak tahu
harga sewanya, cuman waktu itu patokannya kan waktu awal-awal buka yang di Cihapit itu kan lumayan di tengah kota itu ya. Setahunnya 2 digit ya. Gile. Itu kayaknya nyesek banget ya temen Akang itu ya kan. Baru Iya, buka. apalagi kan kalau di tengah kota tuh jarang gitu yang sewa tempat bulanan gitu. Iya. Langsung harus Bertahun. panjang gitu, 6 bulan, setahun gitu. Sedangkan ketika gini mah kayaknya rada jarang yang punya tempatnya mau sok diskon atau nggak bayar dulu kayaknya. Iya sih Kang. Karena dia pun kena dampak. Orang yang yang mau aja pusing, apalagi yang bukan mall ya kan. Iya. Parah. Maksudnya aduh nyesek juga. Baru 2 minggu ya kan. Iya. Ya emang takdirnya gitu mungkin ya. Nah, apa kan barusan Akang bilang nih kalau corona tuh ada sampai bulan depan, yaitu kan bulan Juni, sampai bilang setahun, 2 tahun. Nah, kalau misalnya bakal panjang nih, ya minimal setahun. Akang ada strategi nggak gitu? Mungkin bagi tips teman-teman yang masih usaha usaha. Oh berarti harus planning A, planning B gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan ini tetap berlanjut gitu, yang program berbagi nasi ini bakal terus lebih jadi andalan gitu. Terus setelah Lebaran kan banyak mungkin teman-teman yang berhalangan puasa ya. Nah, jadi ya ini bayar fidyah gitu. Bayar fidyah kan kayak nasinya bisa dibagiin lagi ke orang lain gitu. Itu aja sih. Jadi gitu. Terus melihat kondisi ke depan, kalau misalkan pemerintah lebih melonggarkan mungkin ya bisa lagi jualan gitu. Tapi ya agak takut juga misalkan peraturannya PSBB-nya dilonggarkan tapi kenaikan coronanya masih kayak gini kan, kita juga rada takut ya. Iya kan. Jadi ya lihat sikon di lapangan sih sebenarnya. Orang di Tebet Jakarta terus gimana gitu. Langsung petugasnya langsung disepiin, terus berita selanjutnya langsung pada positif corona. Jadi kayak di saat ya mungkin pedagang mikirnya ya nggak mau kena gitu, tapi karena kebutuhan kebutuhan orang-orang yang dagang mau gimana lagi gitu loh. Iya, karena kan nggak semuanya bisa kerja dari rumah ya, ada beberapa orang yang benar-benar nggak bisa. Apalagi tukang sayur. Kemarin juga saya ke pasar, wah ramainya luar biasa. Kan saya lihat dong di internet gitu ya. Ini ramai gitu. Kemarin tuh saya ke pasar beli bahan buat bagi-bagi nasi gitu. Saya kira tuh sepi gitu. Wah, ternyata ngejubel banget. Lagi keadaan gini udah sulit ya. Kalau peraturan yang enggak tegas mah ya pasti pada keluar. Iya sih, jadi dan nggak dikasih kompensasi mah nggak akan bisa. Bener. Berarti hampir se-Indonesia ya Kang. Jakarta, Bandung. Pas waktu itu jadi relawan bagi-bagi dikira sepi kan Kang. Wah udah gaspol sepi. Tengah jalan ya ampun udah mulai macet. Ya ampun nih. Terus juga ketika PSBB itu teh. Jadi kan pas PSBB maksudnya gimana? Lagi rame. Kan terus ada berita kan kata Panis diperpanjang PSBB sampai tanggal 3 atau 5 Juni gitu. Ya udah dari situ kan kalau PSBB kan naik motor kan satu orang. Ya. Sampai ojol katanya nggak boleh menerima penumpang. Terus ya sekarang boleh, paling dikasih batas lah gitu. Di situ kayak dikasih kemudahan lah buat ojol. Nah ini pas PSBB dibilang pokoknya masyarakat pada
Sosok kan yang naik mobil kan pada duduk di belakang, ini bersebelah sebelah kiri, di sebelah kiri supir gitu. Namun maksudnya kan gimana? Ya susah juga sih Kang ya, kayak pengen ikutin pemerintah tapi kebutuhannya kayak gini gitu loh Kang. Iya. Tapi bener juga kata Akang, nggak semuanya di rumah gitu loh yang bisa kerjain. Nggak bisa semua di rumah, kecuali kalau mungkin orang-orang yang kerja di luaran itu dapat makan dari pemerintah mah mungkin ya insya Allah bisa di rumah. Tapi kalau enggak mah nggak ditanggung nggak apa ya udah aja keluar rumah gitu. Udah hampir 3 bulan ya diam di rumah ya. Aja sih kan udah 3 bulan. Jangan sampai 2 tahun lah Kang. Iya. Tapi terus gimana? Ya terus juga ini orang-orang yang dagang tuh pada keluar tuh karena kalau saya pribadi mah gitu ada rasa kecemburuan sebenarnya. Pemerintah gimana? Maksudnya gini, kan ada peraturan pemerintah misalkan UMKM yang dagang tuh kayak disemprot sama Satpol PP atau pemadam gitu, tau nggak? Belum tahu Kang. Jadi kalau di kota Cimahi itu gitu jadi ketika ada misalkan toko kain buka, disemprot sama pemadam kebakaran tuh gitu. Itu pinggir jalan atau punya toko Kang? Ya toko gitu. Ya kalau pinggir jalan diusir gitu, pokoknya dilarang lah. Pedagang kaki lima dilarang kayak gitu. Terus misalkan punya toko kita pinggir jalan buka, disemprot gitu. Jadi biar dipaksa tutup gitu. Sedangkan ada beberapa perusahaan besar yang ketika PSBB ini yang nggak ada hubungannya tetap buka gitu. Ya kan sebagai pedagang gitu kita tuh merasa cemburu gitu ya. Oh dia masih buka tapi enggak gitu. Pedagang kaki lima tutup tapi toko-toko yang besarnya tetap buka gitu kan. Ada nggak adil gitu. Jadi ya orang-orang lebih paksa buka aja gitu. Jadi kemarin yang fenomena di Pasar Baru itu yang katanya pada dagang itu di Bandung, Pasar Baru kan pada buka tuh, pada dagang pinggir jalan, ya itu mungkin salah satunya dipicu itu juga. Terus nggak ada kejelasan juga. Itu baru-baru Kang? Yang mana? Yang itu, yang di Cimahi semprot itu. Ini ya baru-baru, saya baru lihat seminggu yang lalu gitu. Lihat aja di Instagramnya Info BDG. Kayak apa ya? Kayak dibilang kita kayak udah deh usaha kecil nggak usah dipandang gitu kali kan. Sedih juga sih kayak gitu. Kalau di Jakarta nggak kayak gitu? Ya apalagi Kang, pas di daerah tempat ramai aja langsung diusir gitu loh. Tapi emang kalau yang sistem kayak gitu itu sih nggak hampir semuanya sih Kang. Soalnya kan di Jakarta Barat ada gitu, benar-benar berdekatan Kang. Jadi barisan pokoknya 1, 2, 3, 4 itu barisannya kan jual makanan berbuka puasa. Ya udah kayak pasar, udah deh bismillah aja deh, mau kena corona terus pada ngumpul kan. Ya itulah, mau gimana lagi gitu loh. Makanya juga kayak orang yang punya rezeki terus pengen buka toko atau ada aja ya coba. Nah kan terakhir nih Kang, pandangan Akang nih soal yang Akang punya usaha gitu. Perlu nggak sih Kang kita punya keuangan yang darurat atau enggak? Kalau di Indonesia deh, yang perekonomiannya yang masih bilang apa ya, rendah nanti gue diomelin, yang ngerti perekonomian tinggi nanti salah. Yang cukup lah. Kan katanya kan sebagai pengusaha tuh harus tahu perekonomiannya di negara gitu. Pandangan Akang gimana tuh Kang?
supaya Ya. kalau Akang punya pegawai banyak nggak keteter deh di kondisi kayak gini, intinya gitu. Iya. Ya, kalau ini ya ada berkah apa ya? Ada hikmahnya juga sebenarnya ketika ini tuh ya. Jadi gara-gara kejadian corona tuh kita tuh dipaksa belajar dalam artian gini, tentang keuangan aja. Alhamdulillahnya saya teh ada tabungan gitu cukup gitu, alhamdulillah tabungan cukup gitu. Kenapa? Karena saya tuh berpikiran namanya usaha kan turun naik gitu. Iya, Ketika naik ya kita harus saving gitu kan ya. Tapi ada beberapa orang yang ketika dapat uang banyak malah jor-joran gitu kan ya. Iya. Ya, jadi ya ini harus banyak belajar. Kayak misalnya teman saya, beliau tuh kerja online gitu ya, online. Saya tuh tahu penghasilan dia tuh kalau tiap harinya tuh wah tinggi ya, sehari 200.000 300.000 tuh itu teh kan besar gitu ya. Dia udah online udah beberapa tahun gitu, udah setahun 2 tahun, tapi temen ini nggak bisa nabung. Nah ketika keadaan gini kan jadi ruwet gitu ya. Seharusnya ketika kemarin tuh ya pintar-pintarnya nabung gitu ya, ini untuk semuanya gitu ya. Misalkan lagi ada uang ya tabungin gitu, karena ya dibutuhinnya ketika kayak gini kan ya, apalagi kita nggak tahu ini sampai kapan gitu. Berarti walaupun usaha kecil terus usaha tengah sampai besar itu wajib banget ya Kang, harus punya tabungan ya Kang. Gitu. Nah berarti selesai ini pertama sih kamu baru ngebahas ini, tapi biar aja yang dibilang terakhir. Tapi ada lagi nih, soalnya penasaran lagi nih, perlu nggak sih Kang kalau teman-teman sini yang pengen punya usaha harus punya modal banyak gitu loh kan? Teman-teman yang udah pengalaman nggak perlu lah usaha punya modal yang banyak gitu, yang penting mah harus punya strategi dulu segala macam. Kalau pandangan Akang gimana tuh Kang? Ya kalau saya setuju sih, ini kalau usaha jangan kekuatan utamanya jangan duit Kalau duit pasti bingung gitu kan kita kan kebanyakannya orientasinya gini, ketika mau bikin usaha pasti ada beberapa orang yang mikir aduh duit dulu gitu ya, sedangkan ketika udah ada duitnya bingung gitu mau ngapain gitu ya. Jadi itu karena waktu awal pun saya bikin pertama jualan tuh itu modalnya cuma 200.000 Kenapa ikhlas Kang? Ya 200.000 tahun 2017. Jadi jualan keliling dulu di kampus selama 8 bulanan ngumpulin modal. Nah di kampus juga itu teh udah bayar seikhlasnya. Wow. Di ini ya, di kampus istri. Aduh ITB, aduh kalau ITB jangan ngebahas di sini deh. Nanti ntar pada kejulit. Seperti itu. Jadi ya itu tahun 2017 teh saya teh mulai usaha teh 200.000. Terus 200.000 itu juga sebenarnya bukan duit saya, duit teman. Jadi waktu itu saya teh dapat pinjaman dari teman 1 juta. 800.000-nya kepake buat bikin jaket sama kaos gitu, karena awalnya mah pengen jualan jaket sama kaos. Cuman saya teh mikir rada susah juga saya ngejualnya gitu. Emang sekali jual kaos kan lumayan ya untungnya. Iya. Nah, cuman saya teh agak lama juga gitu. Sedangkan saya tuh punya kewajiban untuk bayar hutang gitu. Sisa 200.000 itu saya tuh berpikiran ini yang cocok 200.000 apa ya kata saya. Saya tuh keingetan waktu SMA itu pernah jualan makanan keripik gitu. Ya kan nggak mungkin ya jualan keripik keliling gitu ya kampus gitu. Agak susah juga ya. Akhirnya jual makanan aja. Jual makanan, sistemnya udah bayar seikhlasnya dari situ. Selama 8 bulan
2018 baru buka dapur ikhlas gitu. Dinamain dapur ikhlas juga sebenarnya dari yang suka beli dulu di kampus. Jadi setiap saya datang tuh mereka tuh bilang, oh ini ada makanan rakyat, makanan happy, ini ada makanan ikhlas gitu. Nah dari situ saya kepikiran, oh ya bikin dapur ikhlas. Tapi emang ketika awal tuh emang udah harus ada rencana. Jadi target gitu ya. Selama ini tuh ngumpulin uang tuh buat ini gitu. Jadi bisa buat nabung gitu. Karena biasanya kan kita mah jualan kalau nggak ada yang dikejar, kadang-kadang hambar gitu ya. Ya dapat uang tapi bingung gitu ya. Jadi pas ada target mah saya selama setahun tuh wah bener-bener gitu. Malahan kayak gitu kuota internet tuh wah dijaga banget deh. Sebulan tuh cuma segiga gitu karena saking pengen ngiritnya gitu. Gak pernah, pokoknya mah kehidupan selama tahun 2017 tuh dagang aja terus berarti biar uangnya nggak keluar gitu. Berarti yang paling kenceng itu ya itu planning ya Kang ya, planning tuh kalau misalnya udah sesuai target baru tuh ya mikirin modal, bener nggak sih Kang kayak gitu? Iya betul. Karena kalau di kekuatannya uang mah itu sulit sebenarnya. Karena kalau udah ada rencana, insya Allah uang mah nuturin. Berarti Akang sebelum dagang fokus ke dapur ikhlas baju ya, baju gitu yang tadi Akang bilang. Baju ternak bebek juga pernah. siap. Apa aja ya Kang ya? Ya, yang penting ada cuaca ya Kang. Waktu itu lagi hits di teman-teman saya tuh lagi hits ini ternak bebek. Tapi ya saya ngikut aja dah kan, ternak bebek kan lumayan ya modalnya besar. Saya emang ngikut aja. Lele dulu sampai pernah bikin kolamnya gitu dari kayu gitu di rumah. Iya. Bikin di rumah pakai terpal. Gagal. Itu berapa lama Kang bebek Kang? Bebek cuman beberapa bulan. Baru langsung ke baju Kang. Baju jaket gitu. Jaket mah akhir-akhir sih, akhir 2016. Nah itu misalnya yang Akang bilang bebek cuma beberapa bulan. Nah di situ Akang udahlah gue berhenti aja dulu deh. Nggak ada pemasukan kayak gitu Kang? Iya, sempat berpikiran juga udah malas banget gitu ya. Tapi nggak tahu ya, emang senang jualan aja gitu, jadi dilakonin aja. Berapa kali Kang kayak posisi jenuh gitu, elah gagal lagi, pendapatannya gitu. 10 kalian mah ada kayaknya, gak muter gitu ya, gak muter gitu. Sedangkan asa capek tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi ternyata poinnya di situ poinnya tuh emang gitu, karena saya tuh baru berpikiran tuh yang bikin gagal tuh karena saya ini gitu waktu awal-awal dagang merasa capeknya luar biasa, dapatnya emang segini gitu. Tapi kalau kita ya emang awal-awal mah emang sunatullahnya emang gitu meren ya. Maksudnya ya pasti nggak akan sebanding gitu kan, nggak ada yang langsung dar gitu, kecuali kalau kue-kue artis viral mah ya pasti awal-awal langsung naik gitu. Iya dia udah punya tameng. Udah ada. Untuk kita mah ya harus mau perih dulu. Berarti kan harus walau gimana ya kan, katakan udah ada target, sedangkan punya usaha kayak bebek terus jalan gagal mulu ya. Iya. Wah itu Akang jenuh banget ya Kang. Aduh gue tuh punya target tapi kenapa omsetnya gini terus. Iya. Soalnya kalau waktu itu ngejarnya duit sih ya. Jadi ketika nggak dapat uang ya pasti down.
yang Ada boleh nggak? sih ngejaga duit tapi bukan orientasi yang utamanya gitu. Salah nggak sih kan kalau misalnya seorang pedagang atau pengusaha, nggak apa-apa deh omsetnya kecil, yang penting per harinya tuh ada pemasukan gitu loh. Misalnya dengan kondisi kayak gini gitu loh, kan kalau kata pengusaha apa, kita tuh jangan fokus ke posko 1 tapi harus fokus ke posko 2, 3 gitu loh. Itu gimana? Salah nggak sih kan kalau punya pemikiran kayak gitu? Ya gak apa-apa sih, kan tiap orang beda-beda ya. Iya sih benar. Ya, jadi sah-sah aja sih, nggak akan bisa sama juga. Apalagi di keadaan kayak gini mah, yang penting masih bisa jalan aja. Nah itu Ya, masih bisa eksis gitu, walaupun apa pemasukan pengeluarannya 0 gitu ya, tapi yang penting masih bisa jalan aja biar orang-orang tuh tahu masih hidup gitu iya. usaha kita tuh. Jadi ketika udah corona beres tuh ya masih tetap eksis gitu. Karena kalau pas ini kita mati banget misalkan nggak post kalau di media sosial nggak posting banget gitu kan, nanti orang-orang ngiranya tutup gitu ya. Benar. Jadi harus tetap lah di media sosial. Yang penting mah harus bertahan terus ya Kang ya. Iya. Mau ada apa ya. Wah luar biasa banget ya. Apa namanya, bisa berbincang dengan kakak muda. Kalau kata Nopal, kata Nopal. Asal lagu TikTok. Oh mama muda. Maka nggak ada curiga pernah main TikTok tuh. Wah bilangin gitu. Apa namanya luar biasa banget lah. Apa bisa ngomong sama kakak muda. Kalau kata Novel mah dosen apa Kang? Hampir akan ngebahas yang lain. Dosen taruh siap. Tuh temen-temen tuh yang mau taruh, maksudnya mau taruh, jangan tadi omelin gua sama milihnya. Maksudnya pengen lebih tahu lagi apa namanya sistem taruh itu seperti apa. Coba Kang kasih tahu Kang Instagramnya apa Kang? Punya YouTube nggak atau apa? Instagram saya atau YouTube saya searching aja Garnama Adam Ramdhani. Kalau usahanya searching aja Dapur Ikhlas. Jangan lupa di follow, sebarkan gitu. Tuh teman-teman yang terutama yang dari Jakarta mau mampir, wah mari sih. Itu Dapur Ikhlas. Nggak datang tempatnya itu kan langsung hits kan ya Kang ya. Pernah masuk ke itu kan Bandung apa sih? Iya. Lihat searching aja di YouTube. Ya macam. Aduh. Kalau ngomong kayak gini, kalau apalagi tentang perekonomian lagi fotonya ntar gua ngomong ini salah. Wah, luar biasa banget. Kang, punten ya Kang, baru ngajak lagi, apalagi ngajak tuh subuh lagi. Kacau bulan tapi udah mau udah mau takbiran lagi besok ya Kang ya. Iya insyaallah ya. Selamat lebaran buat semuanya. Mohon lahir batin. Oke deh, untuk Kang Adam terima kasih banyak ya. Apakah saya sudah beler dengan bahaya mau kalau tag subuh tuh ketahuan deh habis subuh tidur. Oke teman-teman, jadi sekali lagi ini video pertama di YouTube channel gua, yaitu jadi segmen kepo kan Kang, namanya Kang kepo pisan. Jadi yang saya kepo, pengen tanya-tanya nih orang-orang yang udah ada pengalamannya kayak Kang Adam, nanti yang kedua kayak teman-teman yang teman kampus yang kerja di Kalimantan, itu corona seperti apa, apakah sama kayak di Jakarta. Terus nanti video ketiga itu saya ada teman Kang yang di Madinah. Nah itu situasinya itu kayak gimana gitu. Jadi yang kepo-kepo lah, yang berbau kepo-kepo. Nah ntar kalau misal kepo-kepo percintaan nantilah, ini jago ini Kang Adam nih, tapi jangan sekarang deh. Ya udah, untuk teman-teman terima kasih yang udah nonton.
Ya. Tur Jadi nuhun malu semuanya. jangan malu, jadi malu dia Kang Adam. Udah biar aja. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, comment, and share. Bakal ada lagi video kedua dan ketiga. Terima kasih Kang Adam, makasih ya Kang. Ya. Oke. Untuk teman-teman nih, Kang Adam punya itu nggak campaign buat donasi gitu atau apa? Coba Oh ya, untuk teman-teman di Dapur Ikhlas itu ada program. Sebenarnya kalau sebelum pandemi ini sih berbagi nasi di anak jalanan ya. Sekalian ini juga ada kayak pembinaannya gitu sama teman-teman Rubel Sahaja. Jadi ada campaign donasi 15.000 per bulan untuk bagi-bagi nasi untuk anak jalanan. Nah, ketika pandemi seperti ini ya programnya masih jalan gitu. Ntar dibagiinnya untuk tetap ke anak jalanan atau saudara-saudara kita yang masih ada di jalanan. Jadi dengan 15.000 per bulan kita bisa saling tolong menolong. Jadi teman-teman yang mau berdonasi ke Kang Adam bisa cek di Instagram aja ya Kang ya, Kang Adam ya. Yang itu. Selain itu juga ada ini bagi-bagi masker sama bagi-bagi hand sanitizer. Berarti Bandung masih sepi ya Kang ya? Maksudnya benar-benar taat sama PSBB ya Kang ya? Enggak juga, tetap ramai. Ternyata sama juga. Kirain mas. Berarti BIP ya, Bandung Indah Plaza mulai rame tuh Kang. Kalau mall sih setahu saya masih tutup ah. Iya, kayak gedung apa sih yang daerah mall itu Kang, yang dekat gedung wali kota, kantor wali kota ya BIP. Ya, BIP. Nah itu masih mulai rame ya? Kalau setahu saya kan jalan itu ditutup juga. Cuman ya jadi beberapa mall emang ditutup, pintu depannya nggak tahu pintu belakangnya. Kerasa. Boleh siap ya, siap. Nah sebelum tutup, kalau teman-teman yang pengen donasi dari Kang Adam yang tadi, terus kalau dari saya itu bisa mampir ke Instagramnya donasi dari hati. Jadi Kang pribadi itu emang rasanya beda ya Kang ya, sampai ojol gitu. Ya semoga lah orang-orang yang baik lebih banyak ya, jadi bisa membantu kebutuhan dia dan terasa sekali saya udah mulai mabuk ini udah batal. Oke udah Kang, cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.